motivasi dan mungkin juga tempat nanti anak-anakku sekalian untuk curhat apa saja yang mungkin menjadi ganjalan selama ini tentang peraturan lalu lintas ataupun yang berhubungan dengan kepolisian. Kepemimpinan Dewan Guru sekalian yang lebih maju, ya, itu sudah memberikan pelajaran buat adik-adik untuk lebih visioner, punya cita-cita, bukan seperti bapak yang dulu mengalir saja, mengalir, tahu-tahu pas bentar lagi mau lulus, mau kemana ini, bingung, ya, tahu-tahu ada pembukaan polisi ikut aja, ya, daftar, alhamdulillah bisa lulus, walaupun pernah sekali juga nggak lulus. Nah, adik-adik yang punya sekarang ini belum punya cita-cita, fokuskan untuk bercita-cita mana yang akan dipilih nanti, karena adik-adik waktu itu terus bergulir, adik-adik nanti juga menjadi dewasa, ya, menjadi orang tua dan seterusnya. Tugas pokoknya Polri itu adalah yang pertama bukan penegakan hukum, menangkap maling, ya bukan, ya, melakukan penindakan, ya, bukan itu saja maksudnya. Tetapi yang utama adalah sebagaimana yang diamanatkan undang-undang, ya, tugas pokok Polri sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 itu adalah sebagai pemelihara Kamtibmas yang pertama. Apa keamanan itu? Ya di dalam negeri ini, keamanan di dalam kelas bisa bersekolah, bisa lancar, ya. Ini menjadi monitoring kami, ya, menjadi pemantauan kami, apalagi kalau terjadi kegiatan-kegiatan yang kiranya perlu untuk diamankan, kita hadir. Kemudian apalagi kalau sudah sampai terjadi gangguan nyata, ya, baru setelah memelihara Kamtibmas ada di situ perlindungan, ya, perlindungan, mengayomi, baru melayani. Kegiatannya banyak, pelayanan juga salah satunya seperti misalnya penerbitan SIM, penerbitan surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK, yang saat ini beberapa dari para pelamar pekerja itu minta surat catatan kepolisian itu di kita, ya, di Intel namanya, ada pelayanannya di sana. Dulu zaman saya dan zaman ibu namanya SKKB, surat keterangan berkelakuan baik. Nah, ya, berkelakuan baik itu di polisi dulu SKKB, karena namanya surat catatan kepolisian saja. Jadi tercatat saja apakah dia pernah melakukan tindak pidana, ya, itu ada catatannya, ya, hanya kami catat saja di situ. Nah, nanti pertimbangan itu nanti yang menerima, baik itu perusahaan ataupun nanti lembaga atau kementerian misalnya, untuk mempelajari surat keterangan itu. Berikutnya ada penerbitan SIM, nanti ada penerbitan senjata, izin senjata, penerbitan perizinan, misalnya untuk kegiatan masyarakat yang sekarang ini kita melaksanakan merayakan Hari Kemerdekaan ke-78, ya, itu izin keramaiannya kita juga yang mempelajari, menimbang, menganalisa bisa tidak ada kerawanan apa tidak kalau diselenggarakan dangdutan misalnya, atau di sebelahnya orang meninggal, ya, itu kan nggak pas, mungkin dialihkan tempatnya dan seterusnya. Nah, kemudian yang terakhir adalah melakukan penegakan hukum. Kalau jalan terakhir tadi perlindungan dari pemeliharaan Kamtibmas itu tidak berjalan, ya, atau sudah berjalan mediasi, ada terjadi sesuatu mediasi tapi nggak ada titik temu, nah itu langkah terakhir adalah penegakan hukum. Siapa penegak hukum ini? Bukan hanya polisi, tetapi ada aparat penegak hukum yang lain. APH itu dari mulai KPK, ya, Komisi Pemberantasan Korupsi, dengan standar apa yang dilakukan penegakan hukumnya itu, kerugian negaranya berapa miliar, ya, ada ditentukan. Kemudian baru kejaksaan, baru kita kepolisian, dan ada beberapa nanti pengadilan dalam naungan criminal justice system. Tapi penegakan hukumnya tiga itu tadi, KPK, kejaksaan, baru kepolisian, ya. Perkenalkan, nama saya Yasmi dari kelas 12 IPA 2, ingin bertanya, apa yang menjadi acuan polisi terhadap tindakan melakukan perlindungan kepada masyarakat dan tanggapan Bapak tentang oknum polisi
yang nakal, contohnya kayak polisi gadungan. Perkenalkan, nama saya Saprudin dari kelas 12 IPA 1. Izin bertanya. Di kalangan masyarakat banyak terdengar isu miring mengenai daftar masuk polisi. Banyak dilakukan oleh sejumlah oknum dengan cara ilegal, seperti jalur orang dalam atau bahasa kasarnya sogok menyogok. Apakah itu benar adanya atau hanya hoax belaka? Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Titik Sulistiawati dari kelas 12 IPA 1. Izin bertanya, Pak. Yang pertama, berapa harga SIM A dan SIM C? Yang kedua, apa saja persyaratan untuk membuat SIM? Dan yang ketiga, kenapa membuat SIM harus bayar? Terima kasih. Acuan dari kepolisian ini tadi kayaknya 2 pertanyaan atau 1 pertanyaan ya? 2, 1 acuan tindakan polisi gadungan, satunya tadi apa ya? Untuk perlindungan kepada masyarakat. Tadi sebagaimana pengantar saya dalam sambutan bahwa acuan melakukan perlindungan terhadap masyarakat itu adalah pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Nanti adik-adik bisa download di Google apa saja muatannya di sana, ya. Jadi yang pertama itu tupoksinya atau tugas pokoknya itu adalah memelihara Kamtibmas, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Jadi kepada masyarakat yang meminta perlindungan pengamanan itu atau keamanan itu, misalnya adalah kewajiban kami melaksanakan patroli. Ada patroli yang kita gaung-gaungkan adalah patroli sanggam namanya. Ini patroli, sekarang patroli bersinggungan. Untuk melaksanakan patroli tidak sekedar patroli saja. Patroli itu minimal dilaksanakan oleh 2 orang personilnya itu. Apakah menggunakan kendaraan bermotor? Kalau di kota ya itu sudah ada patroli berkuda. Kemudian ada menggunakan kendaraan roda 4. Kemudian si anggota ini punya kemampuan, harus punya keterampilan kalau dia melakukan himbauan Kamtibmas misalnya ya. Kemudian siapa yang ditemui pada saat melaksanakan patroli. Selain sebelum melaksanakan patroli, patroli itu menganalisa seperti saat sekarang. Di triwulan pertama terjadi peristiwa pengaduan kepada Polres Balangan dan Polsek Jajaran, ada 61 pengaduan kejadian baik itu konvensional maupun kejadian tindak pidana tertentu. Apa itu konvensional? Konvensional itu mulai dari kejahatan terhadap orang, ya, penganiayaan, pencurian, ya, kemudian ada korban perempuan dan anak berhadapan dengan hukum, ya, pembuangan bayi seperti di TW ketiga ini, kemudian ada pencabulan dan ada tindak pidana tertentu seperti misalnya ada penyalahgunaan pendistribusian BBM, ya, itu sudah kita tangani juga. Kemudian ada penipuan, ada penggelapan, itu ada 61. Kemudian peristiwa ini dipelajari jam-jam berapa terjadi peristiwa pencurian misalnya, itu dianalisa, kemudian disiapkan personilnya untuk melaksanakan patroli. Nah itulah salah satunya ya perlindungan. Jadi melaksanakan patroli. Selain patroli yang dilaksanakan oleh Samapta atau Sabara namanya, ada tadi fungsi Bimas yang setiap saat memberikan himbauan, karena keamanan ini bukan tanggung jawab polisi saja. Secara undang-undang kita pelaksananya, tetapi kontrol sosial berangkat dari rumah, keluarga kecil. Kalau ada teori konsep pencegahan kejahatan itu ada berangkat dari lingkungan kecil adalah keluarga. Dia harus punya pengetatan aturan di dalam keluarganya itu yang mencakup salah satunya adalah perilaku. Kalau keluar bicaranya adalah norma yang berlaku di masyarakat itu, ya, aturan-aturan itu. Jadi perlindungan itu semuanya bersentuhan. Nah, nanti lingkungan kecil, lingkungan keluarga itu punya tanggung jawab, ya. Baru nanti lingkungan masyarakat. Kontrol sosialnya kalau masyarakatnya cuek,
N plus K akan terjadi kriminal. Niat dan kesempatan bertemu itu akan terjadi kriminal. Bagaimana caranya? Semuanya punya, tidak ada apatis atau punya tanggung jawab. Ini singkatnya ya, yang perlindungan tadi. Kemudian bagaimana untuk melakukan penindakan terhadap polisi gadungan? Sekarang tidak hanya di dunia nyata, dunia maya ada polisi namanya patroli cyber. Adik-adik yang cantik-cantik ini jangan mudah tergoda di dunia nyata yang ini ya, di dunia nyata yang di dunia maya yang mukanya ganteng ya, kayak orang bule mungkin apa semuanya, nanti banyak ya laporan. Contohnya saya sebelum di sini Kapolres di Tabalong ya, itu ada kenalan-kenalan dijemput dari HSU dibawa ke Tabalong. Mohon maaf, dikerjain, ditinggal di rumah-rumah, warung-warung itu dikerjain sama lelaki hidung belang ya, bayangkan malamnya pacarnya ngerjainnya, ini kerja ini harus saya sampaikan adik-adik ya. Banyak peristiwa anak berhadapan dengan hukum yang karena terlalu cepat percaya ya. Nah sekarang bicaranya adalah pertanyaannya bagaimana dengan polisi gadungan tadi. Apabila polisi gadungan itu masuk unsur tindak pidana, untuk menentukan tindak pidana itu tidak boleh langsung menyatakan atau menghakimi. Oh ini salah, nggak bisa. Polisi tidak akan serta-merta seperti itu. Untuk ada dasarnya. Nah ini sedikit saja. Jadi untuk menentukan bahwa ini melanggar hukum atau tidak, polisi memegang namanya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Di situ di dalam 184 atau 183 KUHP itu diantaranya harus ada satu keterangan saksi ya, keterangan saksi menyatakan misalnya polisi gadungan ini dia menggunakan pakaian polisi misalnya kan, yang terjadi kadang-kadang ada juga dia pura-pura menjadi anggota lalu lintas atau nilang minta duit, kemudian menjadi anggota reskrim, menjadi anggota KPK ya, dia nanti nakut-nakutin Dewan Guru misalnya terhadap penggunaan penyaluran dana BOS ya, dan dana yang lain di pendidikan, kemudian tanpa cross check ya, karena tidak ada hubungan komunikasi dan koordinasi dengan polsek setempat, percaya karena takut ada pelanggaran, ada juga percaya ya, misalnya nggak pakai helm, sudah ini anggota nggak kenal siapa-siapa ya, itu ya. Tapi ini transaksi, jadi kita tertanyakan habis transaksi kalau itu sudah terpenuhi ya, baru nanti ada surat petunjuk, kemudian keterangan ahli pidana akan dikaitkan dengan peristiwa yang terjadi, baru terakhir yang dipakai di pengadilan adalah keterangan terdakwa. Nah kalau ada adik-adik ketemu dan diduga itu polisi palsu, layanan 110 tanpa kode wilayah, adik-adik bisa telepon ke nanti yang ngangkat bisa Kominfo ataupun layanan kepolisian di Polres di mana adik ada di lokasi itu. Di 110 sini yang ngangkat Polres Balangan atau Kominfo, karena kadang-kadang ngeling dia. Ini kelemahan di teknologi kita ya. Jadi masih tembus-tembus ke sebelah. Kalau di kota sudah 110 misalnya ke Banjarmasin 110 berarti langsung ngangkat Polrestabes Banjarmasin ya. Nah kayak gitu. Yang ketiga bagaimana terkait dengan dugaan untuk masuk polisi itu tidak transparan ya, ataupun ada sogok menyogok. Yang pertama, adik-adik harus percaya diri dulu adalah dengan persiapan diri ya. Persiapkan diri, kemudian maksimal ya, kelas 2 itu harusnya sudah siap, kelas 3 apalagi mempersiapkan diri, jangan terpengaruh dengan itu. Yakin adik-adik mampu dengan kesiapannya. Kalau ada seperti itu atau dengar, jangan mau dirayu karena bisa aja dia coba-coba, dan bukan tidak mungkin dan bukan tidak ada. Saya tidak mengatakan tidak ada seperti itu. Yang jelas kami juga pernah nangani. Saya sebelum jadi Kapolres pernah selaku Kasubdit, namanya Kasubdit ya, jabatannya adalah menerima laporan pengaduan terkait penipuan rekrutmen sampai 1,3 M waktu itu untuk masuk Akpol. Nah,
yang bersangkutan sering tinggal di polisi, berteman sama polisi, bahkan dia sempat-sempatnya ikut kalau kegiatan, ketemu kenalannya dia dengan kawan SMP-nya dia ngaku lama nggak ketemu kan, saya polisi sekarang, ini teman saya punya jaringan, saya nanti bisa menghubungkan kalau masuk akpol ini kayak gini, dia punya nomor akses itu. Ini saya cerita ya, karena bukan tidak ada saya bilang. Tapi kalau yang polisinya sendiri juga ada, adik-adik tinggal buka aja polisi gadungan atau polisi rekrutmen, tinggal sekarang terbuka kok. Peristiwa terjadi suap misalnya seperti itu untuk rekrutmen banyak kok sekarang ini terbuka ya. Jadi tinggal yang saya sarankan kepada adik-adik adalah persiapkan diri ya dengan kemampuan. Kalau ada seperti itu jangan mau, apalagi memaksakan ya untuk membayar sesuatu yang akhirnya adik-adik kecewa ya seperti itu. Nah, itu saya kira, saya bilang tidak ada, kalau ada laporkan ya. Tapi kalau minat masuk polisi siapkan diri, bukan nanti ujuk-ujuk langsung mau masuk, nggak akan bisa. Banyak tanya, tinggal buka ya bagaimana syarat-syaratnya. Itu dulu ya nanti ya. Yang pertanyaan ketiga tadi terkait dengan harga SIM A, SIM B, saya yang tahu Kasat Lantas ya, SIM A, SIM B. Yang kedua syarat yang pertama adalah umur ya. Umur itu 17 tahun minimal. Kenapa 17 tahun ini bukan kita yang menentukan, tapi dari undang-undang yang mengatur terkait dengan salah satunya adalah pertimbangan psikologis terhadap anak usia di bawah rata-rata 17 tahun itu, untuk mempertimbangkan segala sesuatu itu belum matang dianggapnya ya. Kenapa seperti itu undang-undang yang melakukan riset atau penelitian terhadap anak. Begitu juga dikaitkan dengan undang-undang perkawinan, usia undang-undang perkawinan dengan undang-undang yang satunya itu ada polemik, misalnya menentukan usia dewasa seseorang baik laki-laki maupun perempuan itu dibedakan ya. Ini berbeda-beda ya. Pengadilan agama, pengadilan negeri misalnya untuk menentukan ini boleh nikah, juga ada undang-undang perkawinan yang dilihat, ada undang-undang yang satunya lagi untuk dilihat. Begitu juga dengan SIM, tapi SIM sudah harus pada undang-undang LLAJ, lalu lintas angkutan jalan ya, itu 17 tahun. Contohnya kenapa nggak bisa mempertimbangkan adalah satu ya, keselamatan orang ya. Kadang-kadang adik-adik atau yang masih di bawah 17 tahun itu tidak mempertimbangkan keselamatan pengguna jalan yang lain ya. Banyak motor listrik sekarang di jalan itu, kalau anak-anaknya pakai udah dia dibawa aja, nggak mikirkan lihat kiri kanan ketabrak ya. Tapi bukan tidak ada orang dewasa yang karena lalainya juga kecelakaan jadi penyebabnya, tapi itu undang-undang. Jadi 17 tahun salah satu syaratnya. Kemudian apalagi syarat-syarat yang lain selain kalau sudah memenuhi syarat itu, dia ada ujian namanya ujian teori. Makanya adik-adik dikasih buku sebelum tes itu sangat singkat. Makanya sebelum untuk melaksanakan teori atau mengajukan SIM itu pelajari dulu tentang rambu-rambu, minimal rambu-rambu tata cara berkendaraan di jalan raya ya, keselamatan perorangan dan lain-lainnya. Nah, kalau yang menentukan kenapa harus bayar itu bukan polisi lagi, jangan salah adik-adik ya. Ini negara yang memang ada pajaknya, dan sekarang ini transaksional itu sudah hampir ditiadakan karena ada yang di layanan SIM itu adik-adik langsung berhubungan dengan pihak bank untuk transfer langsung masuknya ke negara, dan ada bendahara penerima namanya Benman, itu nanti menyetorkan setiap harinya yang masuk itu berapa, masuk nanti ke ke bank BRI misalnya. BRI itu adanya penerimaan negara bukan pajak, sumbernya dari nanti ada dari Samsat seperti itu deh ya. Itu hanya sebagian, yang harga-harganya nanti setelah ini Pak Kasat Lantas menambahkan.
Perkenalkan, nama saya Aulia Rahma dari kelas 12 IPA 2. Setelah viralnya kasus Ferdi Sambo kemarin, pasti banyak masyarakat sekarang yang kurang mempercayai polisi. Bagaimana sikap bapak-bapak dalam memperbaiki citra kepolisian lagi agar masyarakat kembali percaya, dan apa bukti nyatanya? Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Amelia Febrianti dari kelas 12 IPA 2. Sebelumnya kan kami masih di bawah umur nih. Sedangkan syarat punya SIM umur 17 tahun. Bagaimana solusi kami yang belum sampai tapi kami perlu pakai kendaraan mobil. Pakai kendaraan untuk sekolah yang jauh. Mobil jemputan sekolah tidak ada, orang tua tidak bisa mengantar. Itu apakah ada jalur lain untuk kayak misalnya kan kalau tidak ada KTP bisa dialihkan ke KIA, sedangkan SIM apakah ada? Dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hadiri Abdul Aziz dari kelas 12 IPA 2. Jadi di sini saya memiliki dua pertanyaan. Yang pertama adalah mengenai seperti yang kita ketahui saat ini Pak, marak-maraknya kenakalan remaja. Yang baru saya lihat di portal berita di TV maupun di internet, yaitu tuh contohnya seperti mabuk-mabukan, balap liar, dan yang paling sering kita jumpai yaitu adalah bullying. Dan yang ingin saya tanyakan adalah bullying. Jadi yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana sikap Polres Barangan dalam menangani kenakalan remaja yang saat ini sedang marak-maraknya. Dan yang kedua adalah mengenai, dan yang saya lihat juga di berita, yaitu mengenai lambatnya respon polisi dalam menangani laporan oleh masyarakat. Saya sering lihat di berita banyak para pelapor dari masyarakat yang sudah melapor ke polisi, tetapi saat melapor tersebut tidak langsung ditangani. Jadi saya ingin minta tanggapan Bapak mengenai kejadian yang sedang terjadi tersebut dan apa hal yang baiknya kita lakukan. Jadi sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khawatir ya, berarti saya berdoa lah mudah-mudahan SMA 1 dengan alumni-alumninya nanti bisa lebih maju untuk bisa berhasil menggapai cita-cita. Yang pertama ya, bagaimana Polri memperbaiki citranya terhadap berita viral penanganan atau peristiwa yang terjadi terhadap anggota polisi Pak Ferdi Sambo ya. Yang pertama, di tahun lalu itu Polri sebelum peristiwa Ferdi Sambo mendapat nilai ranking yang cukup tinggi di antara kementerian lembaga. Kemudian kementerian lembaga itu punya nilai, ya, punya nilai atau punya penilaian, ya, baik itu dari tim survei, ya, yang independen maupun dengan yang resmi, ya. Nah, sebelum kejadian Pak Ferdi Sambo, saya cerita singkat ya, Polri itu mendapat nilai presentasi yang cukup tinggi ya, yang mana berhasil mengendalikan COVID saat itu ya, bersama-sama dengan TNI, Dinas Kesehatan, dan adik-adik semua yang menyumbang disuntik. Ada yang berapa kali disuntik kan. Alhamdulillah perekonomian Indonesia ya, kalau tidak salah kalau dengan negara itu kita termasuk negara yang bisa mengelola ekonominya pada situasi COVID ya. Bayangkan yang lainnya banyak, bahkan kita lihat dan adik-adik yang melek media sosial, ada yang sampai di Inggris saja penghapus dan sendal aja sampai digigit-gigit untuk karena jatuhnya ekonomi ya. Di kita tidak sampai seperti itu, apalagi di sini ya. Di sini orang di sana lagi susah-susahnya, kita alhamdulillah lah masih bisa makan minimal tempe misalnya kan, ayam masih bisa lah, telur ayam seikungan bisa, jadi makan hintalu karena ya, itu ayam seikungan masih bisa kalau di sana ya. Jadi nilai kita hampir 15 negara itu bisa kita berada, dari sekian negara kita mungkin posisinya 15-an lah kita itu ya. Berikutnya, apa kemudian dengan peristiwa Pak Ferdi Sambo itu ya, jatuh drastis, jatuh sejatuh-jatuhnya bahkan 15%, padahal waktu itu 80% nilai di antara kementerian lembaga
Polri paling tinggi waktu itu ya, di bawah TNI, Polri, misalnya kalau kementerian lembaga. Kalau aparat penegak hukum, beda lagi yang 3 tadi, KPK, Kejaksaan, Polri. Itu Polri sempat nomor 1 ya, tapi adanya peristiwa ini jatuh. Apa langkah-langkah yang diupayakan untuk mengembalikan citra kepolisian? Salah satunya adalah ini, program presisi Jumat Curhat, memberi kesempatan walaupun itu sudah berjalan ya, tetapi lebih fokus lagi. Polri meminta semuanya aparat kepolisian itu lebih aktif lagi turun ke masyarakat untuk meminta masukan sebagai cermin ya perbaikan diri, transparansi. Salah satu programnya adalah Jumat Curhat ini. Selain Jumat Curhat ada Minggu Kasih namanya ya, itu baru-baru lagi, yang mana kami setiap minggu itu dilaksanakan analisa evaluasi ya, untuk mengetahui dan di ranking mana yang belum melaksanakan itu ya. Yang paling jauh kalau posisi Kalimantan Selatan awalnya sempat jatuh ya, sekarang posisinya nomor urut 10 pada TW 3 dari 38 Polda ya, atau 38 provinsi lah ya, nomor 10 Polda Kalsel. Kalau Polres saya tidak monitor karena tidak disampaikan. Kami tahunya walaupun 0, sekian persen Polres Balangan ini menyumbang persentase yang ada secara nasional, kami tetap berupaya apa yang menjadi program dari Mabes Polri. Nah, salah satu programnya adalah ini. Jadi selain Jumat Curhat, ada namanya Quick Win Presisi juga untuk merespon cepat, Quick Respon namanya. Ya, ini kaitannya dengan penanya berikutnya. Ya, sekarang ini posisi kita yang mana sudah di launching pada saat Hari Bayangkara 1 Juli kemarin ya, hari ke-77 tahunnya Polri itu, hari besarnya atau HUT-nya itu di tanggal 1 Juli, setiap tanggal 1 Juli itu alhamdulillah secara kementerian lembaga sudah mulai naik ya. Naiknya itu sekitar, kita sudah posisi 76 ya, 76 udah naik sekali karena ada putusan dan seterusnya. Nilainya tidak hanya Pak Ferdi Sambo saja, memang itu berimbas, terutama yang di Jakarta ya. Yang kita taunya bekerja saja ya, bekerja karena tidak satu orang itu saja. Kenapa Polri itu lebih cepat viral? Polri itu kalau kami secara internal itu sangat seksi beritanya ya, sangat banyak orang yang mau melihat. Kalau udah Polri nakal, tambahkan Polri aja, oknum Polri ini, wah banyak itu ya. Jadi sekarang bukan kayak dulu ya, pasti akan banyak yang melihat apakah ini jadi berita sensitif, berita negatif, berita positif dan seterusnya. Itu dianalisa melalui media, saya bilang tadi, media yang resmi maupun media kita juga yang bisa menilai tren positif secara media juga dilakukan ya, untuk melihat satu kali tayangan misalnya dari media, anggaplah Metro nanti dipelajari siapa yang merespon paling banyak, menilai negatif berapa, dilihat nanti ada skalanya kelihatan, itu dianalisa ya, karena organisasi Polri adalah organisasi besar lah, maksudnya ini salah satu penyangga tiang negara dengan TNI ya, yang mana dari mulai Mabes Polri sampai ke tingkat bawah itu ada polisinya. Walaupun secara persentase perbandingan antara polisi satu dengan masyarakat yang mestinya standarnya satu polisi itu menjadi membina masyarakat itu adalah 400, perbandingannya sekarang kan masih 1 banding 700. Bagaimana mau bisa? Kita aja Polres Balangan ini mestinya bisa sampai 500 anggotanya, tapi yang ada kan di bawah itu saja, belum tercapai. Banyak yang dilihat semua adik-adik kan, saya pikir sudah jauh lah dengan pengembangan yang saya rasakan waktu sekolah. Jadi secara manajerial, manajemen juga dilihat ya, dipelajari bagaimana juga manusianya, anggarannya, metodenya, sarana prasarananya, itu dilihat semuanya. Kemudian dilihat lagi, sering saya bilang kepada manusianya itu ya,
tidak terlepas dari pertama adalah pengetahuannya atau knowledge-nya, kemudian adalah skill dan keterampilannya, yang terakhir adalah attitude-nya, perilakunya. Ini tidak bisa dibangun budaya organisasi yang ada saja. Adik-adik juga punya budaya organisasi di sekolah, ya. Itu tidak dibangun hanya tanggung jawab dewan guru saja. Rumah, ya, geng itu sangat berpengaruh juga, ya. Jadi kepada anggota Polri ini organisasinya bagus, tapi orang per orang itu berbeda, nggak bisa. Lingkungan pengaruh dengan satuan kerjanya, saya dengan background misalnya reserse yang selalu berhadapan dengan orang jahat, itu bukan tidak mungkin, ya, nanti bisa terpengaruh. Tapi ada fungsi yang lain mengatur itu, namanya fungsi pengawasan, fungsi pembinaan. Ada lagi yang melakukan pembinaan terhadap anggota Polri ini. Anggota Polri ada namanya fungsi pengawasan itu dari mulai fungsi propam, ya, yang melakukan penahanan misalnya anggota yang bermasalah. Itu ada aplikasi Dumas namanya, pengaduan masyarakat. Itu ada yang kita menerima laporan, ya. Jadi singkatnya, upaya yang kita lakukan itu adalah melalui program Quick Win Presisi namanya. Di sana ada 8 program, diantaranya adalah meningkatkan pemeliharaan Kamtibmas. Diantaranya adalah melakukan Jumat Curhat. Kemudian ada bagian yang lain adalah penegakan hukum juga dikuatkan. Saat sekarang misalnya kita melakukan penegakan hukum terhadap TPPO, tindak pidana perdagangan orang, ya. Kita juga dengan hubungan internasional Interpol melakukan penegakan hukum itu. Banyak ya tugas polisiannya. Nah, kenapa polisi ini paling sering? Karena polisilah yang paling sering berhadapan dengan masyarakat. Mulai dari urusan dalam perut, kalau sudah dilaporkan itu hasil karya, ya, bukan merupakan hubungan yang sah, dilaporkan ke kita. Kemudian meninggal tidak wajar, ya, aborsi misalnya, dilaporkan ke kita. Ada masyarakat misalnya tadi berhadapan dengan adik-adik lalu lintas berhadapan, kebencian itu pasti akan muncul karena aturan yang diatur, ya, ditegakkan. Beda halnya, mohon maaf, dengan ibu guru yang berhadapan hanya dengan murid. Mungkin murid saja yang ada hubungan emosional yang tidak baik, mohon maaf ibu guru. Tapi ibu guru dengan lingkungan yang lain, masyarakat yang lain ini tidak. Tapi kalau polisi urusannya semuanya, makanya polisi ialah yang terseksi, ya, terseksi jadi artis. Kalau ada ini udah cepat jadinya trending, ya, trending terus tuh. Kita ada 8 program, salah satunya programnya adalah Quick Win Presisi, Jumat Curhat, kemudian penegakan hukum, dan hubungan kerjasama itu banyak. Salah satunya kegiatan ini adalah penegakan hukum, ya. Kita melakukan kerjasama dulu, terdiri dari 3K, ya, komunikasi, koordinasi, kolaborasi. Kita karena ada patroli juga melakukan kegiatan bersama-sama. Kemudian sudah 17 tahun ini, nanti Kasat Lantas yang menjelaskan, ya. Kemudian maraknya kenakalan remaja, apa sikap dari kepolisian, ya, dengan mabok. Kemudian ada tadi Bali itu balap liar, ada bullying, ya. Peran tadi pencegahan, saya bilang kita polisi bukan hanya penegakan hukum, tapi ada peran-peran yang lain di fungsi preemptif namanya, ya. Itu ada Bimas, ini melaksanakan kegiatan penyuluhan di tingkat desa, penyuluhan. Selain Bimas dengan bidangnya ada lagi namanya lalu lintas, bidang keamanan keselamatan berlalu lintas. Itu juga ada police to school, ya, go to school, ya. Itu yang ke sekolah-sekolah, ini dari Kamsalnya. Kemudian ada dari Reskrim, unit namanya perlindungan perempuan dan anak, itu juga melakukan kegiatan. Kemudian ada Sat Narkoba, itu ada bekerja sama dengan BNNK. Kita kemarin baru saja mengamankan 3 pelaku, dia pengguna, sekarang kita rehab dia ke Tanah Merah Samarinda, ada 3 orang. Kemudian pelaku pembuangan anak juga kemarin sudah kita amankan, ya, ini sudah ditahan di sana, ya, itu ada, ya. Kemudian apa yang kenakalan remaja ini, itu juga kita
mempelajari kegiatan kenakalan remaja itu ada kriminologi yang diajarkan ke kita untuk melaksanakan kegiatan tidak serta-merta melakukan penegakan hukum terhadap anak, karena namanya kenakalan remaja. Tapi dilihat porsinya, tahanan terhadap anak ada, ya rutan anak ada sendiri, ya perlakuan terhadap anak ini berbeda dengan orang dewasa. Kalau anak itu dia selaku korban, anak selaku pelaku itu berbeda perlakuannya, ya. Dia ada pendampingan di Dinas Perempuan dan Pemberdayaan Anak juga ada. Nanti adik-adik jangan melanggar hukum, ya, melanggar hukum. Nah, ini potensi itu ada di usia-usia kepada adik-adik ini. Saya minta ini sebagai penutup dari saya, ya. Jadi yang kenakalan remaja, adik itu balap liar, bullying itu ada upaya edukasi oleh kita dan perlindungan. Tapi bagaimana caranya adik-adik yang punya kekhawatiran misalnya dibullying, ya, makanya harus punya jiwa mempertahankan diri, ya. Jangan perempuan juga memang kodratnya adalah lemah, tapi bukan seperti itu, ya. Jangan mau juga, harus punya jiwa mempertahankan diri. Kalau tidak mampu bukan menghadapi sendirian, bisa lapor ibu guru, ya, lapor orang tua. Kemudian perbuatan asusila sangat rentan, ada usia rentan, ada manusia-manusia rentan, ya. Kemudian ada yang anak-anak laki-laki, mungkin ada yang laki-lakinya mungkin tidak kuat, itu lapor ke guru, jangan diam saja. Makanya perlu komunikasi di orang tua, ya, guru, kedekatan dengan guru, ya, kepedulian terhadap anak didik. Mohon izin Bu, ya, nanti misalnya ada keterbukaan, bilang kalau ada sesuatu itu tidak akan tahu kita, mumpung kalau sekarang sih ada media sosial, ya, itu bisa mungkin secara sembunyi-sembunyi kalau ada terjadi sesuatu memvideokan sebagai petunjuk bagi kepolisian untuk melakukan penindakan penegakan hukum. Tapi yang nggak kelihatan itu adik-adik harus punya keberanian. Banyak laporan, mohon maaf, asusila baik kepada laki-laki kepada anak perempuan itu karena ketidakberanian. Satu, yang kedua adalah karena melihat pelakunya ini tokoh, misalnya, ya, tokoh agama, tokoh masyarakat misalnya, kan, karena enggan atau menjaga kehormatan si tokoh ini tidak dilaporkan, tapi kemudian ada korban selanjutnya lagi, ya, itu jangan. Kalau ada sesuatu laporkan, ya. Kemudian yang dulunya zaman saya mungkin itu tabu, mohon izin ibu guru, itu tabu untuk disampaikan kepada anak-anak, tapi sekarang banyaknya peristiwa predator anak. Itu harus disampaikan, mana bagian perempuan yang tidak boleh, mana bagian laki-laki yang tidak boleh, ya. Ini usia dini, oleh kami pun bekerja sama dengan yang dinas-dinas terkait itu harus disampaikan. Dulu saya mungkin sekolah pelajaran biologi, ya, itu malu atau tabu sekali menyampaikan segala sesuatunya. Tapi sekarang adik-adik juga harus punya benteng diri, ya, selain benteng dari agama dan lingkungan, ya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan singkat ini. Sekali lagi saya selaku Kapolres Balangan mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu dan Bapak Dewan Guru. Jadi mudah-mudahan saya doakan sekali lagi adik-adik mudah-mudahan tercapai cita-citanya. Hormati Ibu dan Bapak Guru semuanya, termasuk dengarkan orang tuanya, adik-adik semuanya, karena orang tua itu duluan tua, ya, dan punya pengalaman sendiri-sendiri. Khawatir terhadap anaknya itu tuh memang sudah biasa dan sudah kewajiban orang tua untuk mengingatkan anaknya karena khawatir terjadi sesuatu kepada anaknya, ya.